Kalau menurut Bang Piko sendiri, kalau di YouTube itu ada yang bilang 100% berhasil gitu. Gimana nih tanggapannya? 100% bohong. No, 100% bohong ya. Jadi ini harus diperhatikan betul. Jadi kulit dengan kulit Iya. nyatu itu ya, Iya. nyambung ya. Cambiumnya kita ambil bentuknya itu kelilingnya, kalau dari dia irisannya itu seperti seolah-olah yang melingkar. Oke. Kulit itu kan kalau disayat dia penampangnya tidak melingkar. Nah ini karena sayatannya mengikutkan kayu, Agak miring gitu ya. iya. Ini sejak kapan Bang Piko sambung menyambung nangka ini? Sejak senang nangka. Oh gitu ya. Kesulitan Sejak mendapatkan nangka berkualitas sebenarnya. Nah, Tuh, jadi ketika dapat pohon nangka yang bagus, buah nangka yang bagus dicari ke pohonnya. Kemudian ketika sudah ketemu, ini agak jarang-jarang, tapi pernah kejadian ketemu, mau tidak mau kan kita harus bisa nyambung. nah ini dia penyelamatan varietas juga ya. Kalau di Indonesia apa sih Bang yang bisa diandalkan untuk nangka? Nangka mini. Nangka mini ya, baik yang oranye maupun yang kuning gitu ya. Kuning. Nah, yang kuning ini sering dijual sebagai nangka madu. Oh gitu, nangka madu. Ini bahaya juga nih kalau asal jangan diklaim J33 Bang ya. Nah, itu berbeda itu. Beda rasa. Ya. Assalamualaikum. Nah ini di cabang yang naik, karena di nangka juga ternyata gampang sekali cabang naik Bang ya. Ya, begitu dia dapat sinar matahari dia ya seperti biasanya tinas air itu akan Muncul ya. Apalagi kan ini cabang kita memang bentuk secara horizontal ya. Iya. Jadi kadang-kadang muncul. Tiba-tiba muncul banyak sekali. Nah ini juga mungkin memudahkan bagi teman-teman yang mau sambung susu, cabangnya di horizon ya, Iya. biar muncul banyak sekali seperti ini. Ini di belakang juga banyak tuh yang cempedak king merah, banyak muncul cabang-cabang air itu ya berdiri. Nah ini teknik yang ini sisip Bang ya. Sisip, ini sisip, tapi tetap aja kontaknya dibikin melebar, ngikutin kayunya. Ngikutin kayu ya. Ini luar biasa. Ini ada berbagai macam teknik, termasuk okulasi, termasuk sambung pucuk. Cuma kalau sambung pucuk kayaknya jarang sekali Bang ya. Jarang tapi ada. Ada ya. Orang hebat saja yang melakukannya karena balik lagi buat saya itu sulit. Sulit ya. Tapi buktinya ada. Ada ya ya. Ada teman-teman sedang melakukan teknik sambung pucuk itu ya. Cuma memang harus entres muda. Iya apa? Batang seedling muda. Iya. Nggak boleh tua. Iya. Nah ini kita memang sedang menjelajah dari Indonesia naik ke Malaysia, kemudian Thailand, kemudian nanti ada deh. Nah ini pohonnya guys, udah besar, ini kurang lebih 6 tahun sih ya. Ini juga Bang Piko ya, ini yang nyambung nih, cempedak king ini. Nah ini nih Sambungannya sudah nggak terlihat. udah nggak kelihatan. Ini sambungan ini dulunya kayak gitu persis sambungannya. Ada kalau nggak salah 2 atau 3 sambungan dulu. Jadi semua, dan ini buahnya. Ini buah kedua guys. Udah kita bungkus-bungkus ya biar aman dari sengatan Lalat buah. lalat buah. Ini penyakitnya nangka, cempedak memang lalat buah. Kalau nggak dibungkus bisa bahaya. Ini sengaja yang arah ke durian musangking. Ini karena ada musangking jadi dikepras ya. Jadi kita arahkan ke arah timur. Dan nanti kita akan kasih pohon dari bawah sini. Kita sambungkan di sini biar jadi ada semacam kaki-kaki ya. Tapi jaraknya cukup lebar, jadi lorong buah. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Ini untuk penyambungan grafting hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan salam investasi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juragan 33.
Ada apa nih di belakang nih? Oh, Bang Piko lagi naik. Ternyata masternya ini lagi mau nyambung nangka. Nangka apa nih, Bang? Nangka masih nonem ya. Masih nonem ya? Tapi jelas dari Thailand. Dari Thailand. Ini kelihatannya nangka bagus nih yang disambungkan nih. Kalau dari Thailand biasanya nangkanya semok-semok gitu, Bang ya. Iya. Kayak cewek-cewek Thailand. Iya. Kalau nggak bagus nggak sampai naik-naik gini. Wih, gini ini perjuangan memang. Dan ini luar biasa. Kita sampai bingung yang nyuting ini. Sebentar ya, saya cari tangga ya. Ini cara nyambungnya model apa nih, Bang? Ini Vietnam style. Vietnam style ya. Ini mengikutkan kayunya. oh gitu. Wah, Ya. ini yang namanya kayunya disambungin di pohon. Terbukti sangat praktis, Bang ya. Praktis, tapi ya tergantung kembali ke siapa yang menyambung ya. Oh, Karena gitu. Sebenarnya semua teknik itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau yang melakukannya sukanya begini, biasanya jadi. Berarti memang sesuai dengan tangan masing-masing ya. Masing-masing, sesuai tangannya. Mana yang nyaman gitu ya yang dipakai. Tuh, ya. Nah, kalau udah kayak gini kan tidak ada master paling unggul, semuanya punya kemampuan masing-masing. Iya, tidak ada teknik yang lebih baik dari yang lain, tergantung siapa yang pakai tekniknya. Kalau menurut Bang Piko sendiri, kalau di YouTube itu ada yang bilang 100% berhasil gitu. Gimana nih tanggapannya? 100% bohong, bro. No, 100% bohong ya. Mungkin 100% berhasil ini barang hidup. Mungkin tidak bisa dipastikan. Mungkin kali percobaan satu percobaan bisa 100%, tapi kali berikutnya mungkin cuma 80%. Oke. Jadi kan rata-ratanya tetap tidak 100%. Bahkan bisa 50%, Bisa 30%. Ini barang hidup. Bahkan 100% gagal ada, Bang ya? Sering. Sering ya. Biasa saja. Berarti ya penarik aja ya itu ya. Iya. Nah, ini ternyata penyambungan di dunia pernakan juga memiliki kesulitan tersendiri. Apa sih, Bang, kesulitannya? Getah. Getah ya? Paling sulit karena ada getah. Hmm. Getah ini sulit secara teknis karena kita kerjanya jadi tangan nempel. Kemudian getah kalau berlebihan ini berbeda dengan kambium ya. Kalau getah ini agak menghambat penyatuan. Oh gitu. Iya. Karena dia mengental ya? Iya, dia mengental. Kalau kambium kan memang Pengantarnya. makanan apa ya, selnya terhubung. Kalau yang ini malah sebaliknya, dia menghambat. Ya, ketika udah mengkristal kayak darah itu membeku. Kayak latex apa? Dia kayak Ya, latek ya, karet. karet. Ini pantesan sekali tidak banyak orang yang sukses dalam sambung menyambung di nangka ya. Jarang sekali yang memang mampu dan bisa terus secara kontinu. Bahkan seorang master aja sampai gagal terus. Sering sekali. Sering sekali ya. Nah, ini juga harus benar-benar dipelajari berarti, Bang ya. Iya. Kalau untuk plastik yang recommended apa nih yang dipakai? Kembali lagi teknik yang dipakai apa? Oh gitu ya. Dia sukanya apa ya? Kalau saya ini untuk yang besar seperti ini senang pakai ini. Saya nggak tahu namanya ya. Ini Kayak wrap gitu ya. iya yang Tapi kelihatannya lebih kuat ya daripada wrap ini yang cocok untuk woodworking. oh Karena gitu ya. kan diameternya besar. Diameter besar. Dan lebih ini ya kayak lentur gitu ya. Iya. Tentu. Biasanya sampai berapa bulan itu bisa dibuka lagi? 3 sampai 4 minggu. 3-4 minggu ya. 1 bulan lah. 1 bulan. Jangan buru-buru ya. Nggak usah buru-buru pesawat. Karena gini, nangka kadang sensitif kena panas. Jadi walaupun sudah sempat ada sambungan kontak selnya itu, tapi kalau kepanasan Layu. mati, ya, Ya. Ini juga
menjadi pertimbangan sendiri. Jangan buru-buru. Tapi bisa tembus sendiri bang? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau nangka Harus dikasih jalan gitu ya? bisa di jalan. Oke, ini Kita musim kemarau. Iya. Biasanya kalau musim penghujan dikasih kan untuk mengeluarkan airnya. oh, jalan air ya? Iya, tapi ini karena kemarau bisa lah nggak pakai. Nah, ini jadi teman-teman yang mau belajar. Jadi dia Bang Piko ini nyambungnya di batang besar nih. Ini penyelamatan. Penyelamatan ya, ini di batang. Jadi bukan di bikin ranting kecil-kecil atau ya, bukan bikin bibit ini. Ini khusus grafting pohon besar ya. Iya. Dikatakan top working gitu ya. Iya, ini nanti bentuk kapolri setelah jadi nanti akan dipotong. Kayaknya bukan top working nih bang, Apa? side working. Ini Gitu. pohon kombinasi. Iya. Jadi di sayap-sayapnya nih ya. Di yang bagian lain, cabang lain sudah ada yang nangkring. Nah, di sini ada awalnya nangka kandel bang, ya. Ya. Nangka kandel, terus ada cempedak king merah Malaysia, dan ini tambah yang Thailand. Nanti satu lagi berarti bang? Ada. Ada ya, ada Bisa deh. aja, Pak. Tunggu aja tanggal mainnya. Ini merambat dari Malaysia ke Thailand dulu, karena masih satu jalur bis gitu ya. Nah, nanti kalau yang jalur berikutnya ada lagi, sabar tanggal mainnya. Nah ini, jadi ini harus diperhatikan betul. Jadi kulit dengan kulit Iya. nyatu itu ya, Iya. nyambung ya. Cambiumnya kita ambil bentuknya itu kelilingnya, kalau dari dia apa? Irisannya itu seperti seolah-olah yang melingkar. Oke. Kulit itu kan kalau disayat dia penampangnya tidak melingkar. Nah ini karena sayatannya mengikutkan kayu. Agak miring gitu ya. Iya. Ini sejak kapan Bang Piko sambung menyambung nangka ini? Sejak senang nangka. Oh gitu ya. Kesulitan Sejak mendapatkan nangka berkualitas sebenarnya. Nah, Tuh, jadi ketika dapat pohon nangka yang bagus, buah nangka yang bagus dicari ke pohonnya. Kemudian ketika sudah ketemu, ini agak jarang-jarang, tapi pernah kejadian ketemu, mau tidak mau kan kita harus bisa nyambung. nah ini dia penyelamatan varietas juga ya. Kalau di Indonesia apa sih Bang yang bisa diandalkan untuk nangka? Nangka mini. Nangka mini ya, baik yang oranye maupun yang kuning gitu ya. Kuning. Nah, yang kuning ini sering dijual sebagai nangka madu. Oh gitu, nangka madu. Ini bahaya juga nih kalau asal jangan diklaim J33 Bang ya. Nah, itu berbeda itu. Sudah asal. Ya. Assalamualaikum. Nah ini di cabang yang naik, karena di nangka juga ternyata gampang sekali cabang naik Bang ya. Ya, begitu dia dapat sinar matahari dia ya seperti biasanya timnas air itu akan Muncul ya. Apalagi kan ini cabang kita memang bentuk secara horizontal ya. Iya. Jadi kadang-kadang muncul. Tiba-tiba muncul banyak sekali. Nah ini juga mungkin memudahkan bagi teman-teman yang mau sambung susu, cabangnya di horizon ya, Iya. biar muncul banyak sekali seperti ini. Ini di belakang juga banyak tuh yang cempedak king merah, banyak muncul cabang-cabang air itu ya berdiri. Nah ini teknik yang ini sisip Bang ya. Sisip, ini sisip, tapi tetap aja kontaknya dibikin melebar, ngikutin kayunya. Ngikutin kayu ya. Ini luar biasa. Ini ada berbagai macam teknik, termasuk okulasi, termasuk sambung pucuk. Cuma kalau sambung pucuk kayaknya jarang sekali Bang ya. Jarang tapi ada. Ada ya. Orang hebat saja yang melakukannya karena balik lagi buat saya itu sulit. Sulit ya. Tapi buktinya ada. Ada ya ya. Ada teman-teman sedang melakukan teknik sambung pucuk itu ya. Cuma memang harus entres muda. Iya apa? Batang seedling muda. Iya. Nggak boleh tua. Iya. Nah ini kita memang sedang menjelajah dari Indonesia naik ke Malaysia, kemudian Thailand, kemudian nanti ada deh. Nah ini pohonnya guys, udah besar, ini kurang lebih 6 tahun sih ya.
Ini juga Bang Piko ya ini yang nyambung nih, Cempedak King ini. Nah, ini nih. Sambungannya sudah nggak terlihat. Udah nggak kelihatan ini sambungan ini, dulunya kayak gitu persis sambungannya. Ada kalau nggak salah 2 atau 3 sambungan dulu. Jadi semua dan ini buahnya. Ini buah kedua guys. Udah kita bungkus-bungkus ya biar aman dari sengatan Lalat buah. lalat buah. Ini penyakitnya nangka, cempedak memang lalat buah. Kalau nggak dibungkus bisa bahaya. Ini sengaja yang arah ke durian musangking. Ini karena ada musangking jadi dikepras ya. Jadi kita arahkan ke arah timur. Dan nanti kita akan kasih pohon dari bawah sini. Kita sambungkan di sini biar jadi ada semacam kaki-kaki ya. Tapi jaraknya cukup lebar. Jadi lorong buah. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Ini untuk penyambungan grafting hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan salam investasi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.